Saya beli mobil untuk dua istri saya. Satu untuk Ibu Ade Suryani, yang kedua Ibu Nur Eli. Istri saya Ade Suryani ini juga adalah bidan. Dan kita juga punya usaha. Istri saya yang pertama itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, Eselon 2. Saya juga lawyer, punya usaha, iya kan? Jadi kalau saya beli mobil, memang sesuai dengan kebutuhan, bukan saya mau boya-boya. Kalau saya kemarin sudah bilang saya mau beli Lamborghini 12M, bukan saya sombong, bukan. Saya merasa terhina disebut diduga memeras-meras klien 1-5 juta, itu aja. Yang lain enggak, nah jadi itu saya beli. Nah kebetulan yang untuk HRV itu sudah dipakai sama Bu Ade, istri saya Ade Suryani. Anak saya sekolah di Medan, dia minta di sana karena dia merasa lebih nyaman, karena hidup pikuk Jakarta dia nggak nyaman. Mungkin karena ini ya seperti berita begini ya. Terus yang kedua, mobil Mini Cooper, saya udah punya di sini yang 6 pintu. Itu saya lihat bagus, anak saya pernah bilang sama istri, begitu dibawa ke Medan, saya kurang sesuai. Karena waktu itu saya beli tidak memperhatikan semua. Sampai sana udah saya hubungi Hendra, Kings Gallery. Hen, ini belum sesuai, cari yang tahun tinggi dong. Ya oke bang, kirim. Itu saya biaya semua. Alatnya itu memang saya bayar, memang saya pesan. Itu apa boleh dong, namanya itu saya sebut Eli itu namanya. Sedangkan HRV barunya itu ADE. Nah itu balik. Nah Uya datang. Begitu Uya datang, nggak berapa lama pulang itu dikasih tahu sama Hendra, ownernya. Bang ini datang Uya gini. Dia ngomong apa? Nanya ini mobil dibeli Bang Rasman, cash atau ngutang atau kredit? Dijawab. Bang Rasman yang banyak beli mobil di sini dan itu semuanya lunas, tidak pernah ada ngutang. Nah bagaimana dengan mobil ini? Kenapa bisa balik? Bang Rasman nggak sesuai dengan kemauannya, dia minta tahun tinggi. Itu aja. Tapi kayaknya dia mau beli mobil, katanya dibeli ya katanya. Ya nggak tahu beliin aja. Kalaupun dia beli ya terserah. Tapi ini kan sudah nggak substantif bos. Nggak sesuai dengan permasalahannya. Ingat, Uya, kau nggak ada masalah sama saya. Urusan dengan Marina Zain. Kok melebar nih? Dennis begitu juga. Tapi kalau itu mau kalian, ya nggak apa-apa, saya layani. Kait dengan Pak Budi Gunawan sudah clear. Juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf clear. Iklim Hakim clear. Oke. Tentang ijazah saya, insya Allah 1-2 hari ini clear. KTA clear. Gak ada masalah. Tinggal tunggu panggilan polisi. Karena saya sudah melaporkan. Di luar saya laporkan Uya, Dennis, Richard, Samsul, Evi dalam proses adalah Farhad dan Pak Rikisto. Total 7 ya Bang? Total 7. Saya juga di LP kan boleh, nanti kita proses. Nggak apa-apa, saya happy, saya tetap enjoy karena saya dengan keluarga dan anak-anak saya semua dukung saya. Udah saya laporin. Oke. Farhad kan, 6 bulan saya tunggu kau. Ini orangnya kan, saya akui juga ini orangnya licin. Licin ya, bukan licin. Masalah apa aja Bang? Kata-katanya ini benar. Ya itu waktu dia buat acara itu ada Bang Egi, ada Pak Riki, ada Farhad. Yang ngomongnya itu, yang dibahas kan saya. Dia bilang kalau ada pengacara yang sudah dipecat, diterima dan itu akan dilaporkan pidana dan itu sama dengan penada. Saya bukan barang tadahan Pak, saya manusia, saya bukan barang, saya bukan ilegal. Dan yang menerima saya DPN Pradi itu bukan penada Pak, itu bukan rongsokan mereka, itu bukan benda mati. Terus dia menerima orang yang kotor-kotor, enggak. Tadahan itu kan barang curian Pak, atau barang ilegal yang bukan hak kita. Mereka menampung saya baik-baik. Saya sudah 5 kali ke Tanah Suci. Tanya Farhad berapa kali dia ke Mekah. Tanya Hotman berapa kali dia ke Bethlehem. Coba tanya, bukan maksud saya bukan apa, tanya. Saya lebih bangga membawa anak saya, 8 anak saya, 6 orang sudah ke Tanah Suci Pak. Yang kecil 2, itu pun karena usianya belum boleh masa Covid. Saya akan bawa. Saya bawa keluarga saya, istri saya 2, masing-masing 3 kali. Kenapa? Karena saya lebih nyaman membawa mereka ke Tanah Suci daripada ke Amerika Serikat. Foto saya lagi berkacamata ya, pakai baju kuning. Ini orang terganteng sedunia gitu ya. Ini, saya ginilah. Kalau pakai jas, dia pakai jas, kayaknya terlalu jauh dibanding saya nanti. Pakai baju biasa aja deh. Pakai baju begini, dia pakai celana begini, saya pakai ini, ayo, survei. Taruh 100 orang juri. Kalau dia lebih ganteng, saya cium tangan dia, saya cium pipinya. Saya nunduk sama dia. Itu aja. Ya. Pakai baju t-shirt, pakai formal begini, dia pakai berlian begini-begini. Taruh 100 orang juri, survei kami. Kalau dia lebih ganteng dari saya cium 5 kali tangannya.
Itu aja. Nanti kalau taruhan uang nggak boleh lagi karena saya udah dimarahi sama keluarga saya, guru saya. Saya ini masih belajar loh. Kalau saya dokter saya belajar. Jangan tahan diri, iya siap. Kita sesamaan mata-mata. Ini dari Labusal ini. Siap. Nah, Labuan Batu Selatan ini dari kampung saya. Selaku anak baru, lahir batin maju. Nah, nih, FBI Labuan Batu Selatan. Ya. Nggak pernah kita tinggi-tinggi hati, Pak. Kalau kami sama-sama orang Batak, betul nggak, Pak? Siap, siap. Nah, oke. Itulah bukti saya membela klien saya Samsul Caniago. Itulah saya membela dia. Kenapa? Karena dari gelar perkara terbuka terbatas itu yang kami buka, gelar perkara khusus yang saya ajukan itu demi si Samsul yang katanya saya menipu 4 juta. Hah? Di situ ada kesepakatan akan dibayar oleh pihak Angkasa Pura II sekitar 1 miliar 50 juta. Tapi bandaranya ingkar. Saya mau berangkat ke Jakarta, Samsul datang. Bang, begini-gini nggak mau bayar. Hah? Kaget saya. Wah, saya kan orangnya apa adanya dan seketika saya mau berangkat. Bukan saya sengaja itu mau cari mereka, bukan saya mau berangkat. Ya udah, Sul, kau ikut. Cari mana orangnya? Ya saya tanya ini karena tidak ketemu orangnya. Sementara Samsul bilang itu orangnya ada. Ya saya tanya, jumpa di situ. Ya itulah ribut, bertengkar. Nggak ada, saya nggak ada mukul, nggak ada apa. Emang apa masalah di situ? Itu bukti bahwa saya serius menangani klien saya. Ini orang yang nggak tahu terima kasih. Dibilang saya nipu 4 juta. Bilangin fitnah, itu bukti. Itu tindak lanjut dari putusan gelar. Di situ berdamai dan Angkasa Pura bersedia membayar 1 miliar 50 juta. Sementara kerugian dia nggak nyampe segitu. Nah, kenapa nggak dibayar sama mereka? Belakangan saya tahu karena Samsul tidak mencabut gugatan perdatanya. Ya siapa yang mau bayar, bos? Masa saya bilang menipu dia 4 juta rupiah? Ya Allah ya Rabbi. Itu. Kira-kira kalian bisa lihat lah ya, saya jalan dengan tim saya. Saya punya sespri, saya punya ajudan, saya punya aspri, saya punya driver, saya punya koordinator driver. Ya, saya tim yang lain. Itu saya berangkat minimal 8 orang. Belum tim saya. Kira-kira kalau saya jalan, berapa biaya saya satu hari? Itu kalau dalam kota. Di luar kota bisa 18 orang, Pak. Ini bersyukur saya pada Allah, bukan pada manusia yang sombong, bukan. Saya meyakini bahwa Allah memberi rezeki kepada saya. Ini saya pulang kerja, ini nggak ada masalah. Klien saya, ingat ya, ada beberapa klien yang sedang saya somasi karena pengaruh kiri dan kanan. Pada waktunya kalian akan menyesal. Proses hukum pasti akan saya ambil. Yang kedua, kalian akan terjebak oleh suasana. Sesungguhnya saya tidak pernah menipu siapapun, tidak pernah berbohong pada siapapun. Dan data saya kuat, ijazah saya, KTA saya, mana yang salah? Buktikan. Sudahilah itu, Buya, sudahilah itu. Dennis, ngapain kau undang orang ujung-ujungnya Rasman? Dennis juga, ngapain kau ada apa dengan saya? Si Medina sudah di dalam. Saya dampingi, saya sibuk. Kenapa? Urusan saya banyak. Medina ada timnya, saya udah bilang sama si Lukman, kamu dampingi dong. Ini kan istri kamu juga pengacara. Lukman itu pengacara juga. Dia tim hukum. Gak ada apa-apa, kami baik-baik aja. Tapi bagi orang-orang yang sudah terpengaruh atau ada somasi, pikirkan baik-baik. Karena itu saya pasti akan tembuk. Saya udah bilang sama kalian, saya tidur di lantai tanah, Pak. Tanah, Pak. Tanah beneran. Bantal saya itu adalah koper ibu saya dan ayah saya. Saya jual koran jalan kaki, Pak, di kota Medan itu. Saya jual ayam jalan kaki dengan bapak saya. Saya tinggal di masjid. Saya jual rokok yang seperti itu. Berteman dengan para waria-waria. Saking hidupnya, jual ikan saleh, Pak. Mana saya takut hidup dengan kemelaratan. Tapi saya yakin Allah mengatakan orang-orang yang berilmu saya tinggikan derajatnya dan rezekinya. Saya tidak mungkin lah bisa kesana lagi. Tapi kalau Allah menakdirkan itu saya jalan. Tapi saya yakin, na'udzubillah min zalik, Allah mohon ampun, kira-kira Allah menambah rezeki, mohon Allah menambah rezeki, kemuliaan kepada saya dan menambah klien saya dan menang saya dalam pertarungan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.